sini bisa nyanyikan kembali ya. Ya oke ya. Ya, tas ya. Siapa kita? Oke teman-teman, ya. Tangannya ke kepala, ingat. Prof apa? Elani selalu ini. Pendamping desa. Bisa. Pendamping desa. Bisa. Pendamping desa. Bisa. 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 Yes, gitu dong. Oke, teman-teman, kita nyanyi bersama-sama ya. Yes. Ya. Tangannya dong. Sampai ya, boleh minum dulu. Ya, minum dulu ya. Mungkin materi lupa teman-teman. Ketika di lapangan kita nggak ingat lah ya. Jadi kita berlatih mengingatkan kembali bahwa kita punya masa memang jarang kita nyanyikan karena mungkin tidak apa ya teman-teman ya. Itu izinkan kami di sini tim pelatih, bukan pelatih, tim panitia. Pertama saya sendiri dengan di bawah Kabupaten Sumedang, alamat di Kabupaten Pesantren Adiomi. Selanjutnya sekarang berdiri PAPL Kabupaten Cianjur, statusnya tidak dulu. Ya, berarti tidak bisa nih ibu ya. Tidak dulu karena statusnya. Mbak, statusnya tidak dulu Mbak. Berikutnya silakan. Nah, ini baru jujur. Pak Dodi, ya, jujur Tasikmalaya. Asalnya dari Tasikmalaya di kota Banjar. Kemarin. Silakan Pak. Cecep, Soyum, Tasik ya Pak ya?
kasih. Ini yang terakhir paling cantik di kelompok kita. Ya, jadi akan kita bacakan profilnya. Penggiat desa dari pusat, Pak. Wah, kalau kita pusat tepuk tangan dulu dong, Pak. Ya, nah, nanti kita akan terima. Ini Mbak Nelly ya. Nah, profil pribadi bacanya baca dulu, Pak. Status. Tidak tercatat. Keahlian, kemampuan pengolahan data, kemampuan bahasa Inggris. Oke. Profil pribadi, saya Nelly, saya merupakan lulusan sarjana S1 pendidikan bahasa Inggris. Wah, Inggris. Saya ini akan melanjutkan S2 pendidikan bahasa Inggris dan sebagai penggiat desa. Oke, itu teman-teman. Kan tak kenal maka kata. Nah saya, tapi jangan saling menyayangi ya. Gitu kan? Betul. Nah, ditinggal, ini ditinggal. Alhamdulillah. Tadi perkenalan sudah. Perkenalan sudah. Terima kasih. Kita tidak usah perkenalan teman-teman semuanya ya, karena kita sudah kenal si pelatih. Gitu kan? Ini ya. Itu materi yang akan kita bawa kelompok kita ini materi yang memang cukup sampai diperbincangkan. Teman-teman apabila posisinya di PED, PRD, masih akan terus dan memang BUMDes sudah mulai kuliah hukum, sekarang UPK, transformasi dan lain sebagainya ini yang menarik gitu kan. Pasti akan banyak lebih bercerita di sini, refleksi, terus curah pendapat, diskusi, gitu kan. Karena itu adalah metode yang akan kita pakai, gitu kan. Itu metode yang akan kita pakai. Kami mengingatkan bahwa BUMDes di Indonesia itu jumlahnya 57.273 dari September tahun 2021. Itu sebelum pandemi. Ketika pandemi dilakukan kembali survei, teman-teman, itu yang oke itu 15.763, jadi 35%. Jadi ketika ada pandemi, posisinya kita BUMDes dan dengan kita banyak yang oke. Itu sehingga materi ini pasti nanti akan disampaikan oleh teman-teman bagaimana pentingnya karena judulnya penguatan kelembagaan badan usaha milik desa dan desa bersama, gitu ya. Teman-teman itu ada teman-teman tujuan pembelajaran sesi ini peserta diharapkan mampu memahami kedudukan BUMDes dan BUMDes bersama sebagai usaha ekonomi dalam konteks tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Nanti diharapkan teman-teman mampunya dari mana? Kita saling sharing. Tadi metode pembelajaran kita sudah sampaikan. Jadi teman-teman silakan sudah pendapat dan sebagainya ada posisinya mengetahui teman tujuannya tercapai. Karena tidak dipungkiri kita di sini posisinya adalah saling menguatkan dan saling menambah pengetahuan. Gitu kan ya? Karena hal yang terjadi di daerah saya belum terjadi di daerah teman-teman. Mungkin sebaliknya, gitu ya. Yang kedua, mampu memahami pengertian kelembagaan BUMDes dan transformasi pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Jadi teman-teman diharapkan mampu peran BUMDes ini di mana? Karena kita tahu bahwa hanya satu BUMDes yang dapat menyatakan PAD dari APBD langsung kan, lembaga lain tidak bisa. Jadi posisinya di situ kita harus bisa mengetahui posisinya di mana. Itu mampu. Yang ketiga, mampu merancang langkah pendampingan penguatan kelembagaan. Kelembagaan ini sifatnya konkret, teman-teman. Karena suatu hal dan lain hal itu kelembagaan itu adalah kalau tidak ada lembaganya tidak ada aturan-aturan yang dapat menaunginya. Sehingga kelembagaan ini yang harus kita diawali. Gitu ya, kelembagaan ini penting. Nanti ada Pak Cecep, Pak Rizal yang akan mengapresiasikan, gitu kan, dan Pak Doni nanti akan membantu kita dalam penyelesaian permasalahan. Penutup akan dijelaskan nanti oleh Mbak Nelly bagaimana action plan-nya kita. Itu indikator jelas. Ketika teman-teman selesai, apa sih yang akan dilihat? Indikator ini adalah rumusan pokok pengertian kelembagaan BUMDes. Saya kira tidak ada perubahan ya. Ada perubahan kan teman-teman? Makna BUMDes dari Undang-Undang Desa, terus Permendes, Undang-Undang Cipta. Ada ya? Apa? Banyak pisan, salah satunya badan hukum, dari badan usaha menjadi badan hukum. Nah, walaupun ketika badan hukum teman-teman pasti bercerita bahwa Pak anggar Pak badan hukum oke, itu bisa digadekan, itu bisa nanaon, gitu kan, karena harapannya kalau badan hukum bisa menerima profit dari bank, tapi ternyata fakta di lapangan beberapa tidak bisa kan? Nah itu ya, itu nanti kita share, siapa tahu di yang lain itu sudah berhasil.
Itu teman-teman, peta potensi hubungan kelembagaan BUMDes dengan pemerintahan desa, khususnya kepala desa. Ini nanti pasti akan menjadi perdebatan, karena akan banyak hal di mana Pak BUMDes itu tidak sinkron dengan pemerintah desa, atau sebaliknya pemerintah desa tidak sinkron dengan BUMDes. Padahal ini sama-sama harus berkomunikasi untuk kemajuan desa ini. Nanti akan kita sama-sama pecahkan para pakar di sini. Rencana langkah strategis pendamping penguatan. Tadi akhir nanti kita akan membuat bagaimana rencana kita, action dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman. Berarti pembelajaran hari ini akan sangat menarik. Kita akan akhiri dengan cepat dan dengan penuh makna ya teman-teman ya. Oke, setuju? Setuju. Oke. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tadi dari saya Bapak Monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman dari yang luar biasa ingin membuat pembangunan desa. Dan tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian telah banyak melakukan hal-hal tugas yang insya Allah bisa lipat-lipat yang saya lakukan. Waduh, itu sahabatnya gimana itu? Betul tadi apa yang dikatakan saya bahwa kita sekarang yang bergantung kepada pemberdayaan masyarakat yang kedua kita tahu kan ada BUMN, kemudian juga ada BUMD, dan ternyata di tataran desa ada BUMDes. Kita tahu BUMN ini pasti melibatnya negara kan ya. Kita beruntung negara Indonesia punya BUMN karena tidak seluruh negara memiliki BUMN. Di negara kapitalis ya Amerika lah salah satunya tidak akan ditemukan apa itu BUMN. Sementara kita alhamdulillah karena kita bukan negara kapitalis. Demikian juga BUMN ini mesti lingkupnya kan di kabupaten atau di provinsi. Sementara ini adalah di desa. BUMDes, pemerintah kan PD dari Limangan ya, dari PD Limangan. Kira-kira apa yang disebut dengan BUMDes? Badan hukum. Oke, BUMDes itu badan hukum. Badan hukum. Lalu badan hukum yang mengelola ekonomi maupun juga aset, didirikan di desa, tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ya, tepat sekali betul. Ya, bukan bahan pemerintah. Di dalam desa dampingan pemerintah yang di Limbangan itu ada BUMDes. Sudah terbentuk BUMDes. Sudah. Lalu kemudian cara terbentuknya apakah berdasarkan pertemuan, musyawarah atau mencoba kepala desa misalnya gimana? Nah justru itu Pak. Oke. Asik. Kalau bicara BUMDes ya memang gitu Pak. Jadi terlalu banyak karena ini adalah program baru. Jadi dulu di 2015 kita itu mulai
tahun 2015 2016 awal 2016 terbentuklah BUMDes. Tapi masalahnya itu Jojo Ayah Pak, Jojo Ayah. Kita sebagai pendamping desa tidak dilibatkan. Jojo ada, BUMDes itu ada aja dengan nama BUMDes. Kita tidak tahu apakah itu melalui musyawarah. Kan sejauh ini kita tahu lah ya bahwa BUMDes itu harus melalui mekanisme musyawarah. Tapi cerita ini seolah-olah mungkin itu juga. Ya itu. Terima kasih. Ibu Suki di desa Cipatat, ini campur sebenarnya. Di Cipatat itu sudah terbentuk BUMDes juga. Sudah terbentuk semua BUMDes. Di desa saya sudah terbentuk di desa Kadiana. Lalu tentang proses pemilihannya, pembentukannya seperti apa? Nah itu Pak, masalah prosesnya mungkin sama kayak Pak Miftah tadi. Tahu-tahunya ketua BUMDesnya sudah ada dan ternyata ketua BUMDesnya masih adik kandung kepala desa. Karena kepala desanya nggak berani Pak ngasih ke orang lain karena di BUMDesnya itu takut anggarannya banyak gitu. Tapi kalau adiknya sendiri alasan kepala desa mah biar bisa diawasi sama kepala desa. Lalu kepala desa karena ada persaudaraan dengan ketua BUMDes, itu bagaimana bentuk penyertaan modalnya? Sudah ada belum penyertaan modal dari desa ke BUMDes? Ada Pak, tapi tidak melalui transfer. Cash dikasihnya gitu, sebesar 50 juta Pak di tahun kemarin. Keluar dari rekening desa 50 juta. Alhamdulillah setidaknya sudah ada penyertaan modal. Sudah Pak, alhamdulillah modalnya sudah ada. BUMDes supaya bisa bergerak, bisa bergerak. Kalau kita lihat ternyata baik apa yang dikatakan di desa BUMDes dampingannya Pak Minta dan juga Bu Suki, mereka ada permasalahan yang berkenaan dengan BUMDes. Berarti setidaknya kita karena pembentukan yang semestinya seperti apa ataupun juga kelembagaannya yang harus seperti apa. Kaitan dengan hal tersebut, kaitan dengan permasalahan, kaitan dengan masalah, saya akan menampilkan video dengan berbeda video dan silakan untuk diinterpretasi. Ini gambar yang zaman sekarang, tapi kenyataan berkata lain buat saya. Audio Pak ini Pak. Saya bisa. Sabar. Sudah sama. Kembaliin tiket, kembaliin. Kalau saya, ini gambar pria zaman sekarang, tapi kenyataan berkata lain buat saya. Saya Ihsan dan saya hanya seorang supir. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini dan banyak saya bekerja di keluarga saya. Jangan, ibu masih berangkat di sini. Saya nggak pernah tahu ya. Apa kan kesimpulannya? Atau dia macam mana? Bahasa Cina. Harus berbalas sama mau berapa? Kita kan satu dulu ya mampu. Saya merasa tidak dihargai seperti ini. Miskin dengan cinta lagi selesai. Mau kapan kek? Apa kek? Anak kek? Kasih ini punya macam mana Ustaz? Wajar kan kalau saya berkata seperti itu. Duh, ini belum dibenerin.
Jalan. Baik Pak. Ngapain di sini? Saya San, itu bunga dari siapa? oh, itu dari Bapak. Pak Iksan, kok kamu mau kan? Iya, tadi Bapak telepon suruh jemput. Itu dari Ibu katanya buat adik. Loh, kok malah foto? Fasilitator ya. Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan besar tanpa melihat siapa. Ya, betul saya ya. Itu mudah-mudahan bentuk metafora ya, yang menunjukkan beberapa hal dalam kehidupan. Tolong, Bapak Pujian, Saya mah tak pesimis. Erut ya. Iya. Kira-kira bisa menginterpretasikan gimana setelah melihat video ini? Iya, terima kasih Pak. Kebetulan saya peratoret bahwa inspirasi itu datang dari ingin adanya melakukan perubahan. Satu, yang kedua karena melihat ada persoalan, sehingga dari ingin merubah situasi dengan adanya persoalan berbuat sekecil apapun jadi bermakna. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan. Pak As, kira-kira apa lagi nih? Pak As dari Izin Pak, saya tidak mau berkomentar, mengingatkan dengan istri saya tidak seperti itu. Jadi Pak As, saya sudah pilihnya ya. Sama-sama si Abi. Ya, silakan. Iya, saya meluruskan Pak As, jangan bersedih ya Pak As. Awalnya saya sedih, lalu jadi terharu, tetapi ujungnya saya menyesal. Iya Pak, di awal saya sedih melihat keluarga yang bukan berantakan ya, tetapi eko. Sedihnya melihat, bukan sedih, terharu. Dari sedih terus terharu melihat oh ternyata tadi seperti Bu Ayat bilang, sesuatu hal dari sebuah permasalahan diperbaiki menjadi baik. Tetapi menyesal kenapa tidak oleh dirinya. Kalau misalnya tadi keluarga mengetahui bahwa ini adalah rekayasa supirnya, jadi menjadi berantakan lagi. Itulah kalau menangani persoalan seperti ini. Terima kasih. Kalau dikorelasikan dengan BUMDes, kalau dikorelasikan dengan BUMDes, sesuatu hal yang tadinya kacau, banyak persoalan, tetapi kalau misalnya diperbaiki dengan tidak terbuka seperti ini, diperbaiki dengan tidak terbuka hanya satu pihak saja, ujung-ujungnya akan menimbulkan persoalan, fitnah dan macam-macam. Jadi hal terakhirnya mungkin ini jadi catatan.
dalam hal pembangunan khususnya di bidang BUMDes seluruhnya harus terbuka sesuai dengan ada gotong royong, akuntabilitas, segala macam itu harus ada. Nah kalau di sini tidak mencerminkan. Ya, terima kasih. Pertanyaan silakan. Dari video tersebut berarti BUMDes bisa juga untuk jualan bunga begitu ya? Perumpamaan ketika tadi dari Bu Suti maupun dari pemerintah ternyata banyak masalah, banyak persoalan seperti yang dikatakan oleh bahwa tadi ada persoalan. Namun ternyata ada pihak-pihak yang ingin supaya persoalan itu bisa diselesaikan. Ada upaya mencari solusinya sehingga setidak-tidaknya dari hal yang tidak baik menjadi agak baik menuju pada hal yang baik dan seterusnya. Nah ini juga barangkali salah satu bagian dari tugas kita pendamping desa yang salah satu tugasnya adalah mengawal BUMDes. Jadi bagaimana kita harus mengupayakan bahwa BUMDes itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan perundang-undangan yang terjadi. Tapi ternyata tadi ada permasalahan katanya, karena baik dalam kepengurusannya ataupun juga mungkin di dalam penyertaan modalnya ataupun juga dalam bentuk usahanya. Tapi ternyata kita tahu dari yang dikatakan teman tadi saya 57.000 sekian, kemudian yang pasca pandeminya kolaps 35%, ternyata banyak dan ada BUMDes yang sukses, BUMDes yang berhasil, BUMDes yang mempunyai aset dan omset yang luar biasa. Dan tentu ini menjadikan harapan kita, BUMDes selaku pilar, BUMDes sebagai pilar ekonomi desa yang akan memberikan nilai plus berkenaan dengan masalah pemberdayaan dan juga perekonomian. Tentunya itu yang kita harapkan. Dan kita akan lihat BUMDes mana saja yang telah melakukan, yang telah berjalan dan sudah sukses di bumi kita ini, Indonesia. BUMDes adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, yaitu sebuah badan hukum yang didirikan oleh desa atau beberapa desa dengan maksud untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang harus mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi yang ada di pedesaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga keberadaan BUMDes diharapkan mampu mengangkat ekonomi desa yang berimbas pada meningkatnya pendapatan asli desa. Di Indonesia sendiri, ada beberapa BUMDes yang berhasil mengelola potensi desa dan mampu mengangkat perekonomian masyarakat desa. Berikut ini kami rangkumkan 7 contoh BUMDes yang bisa menjadi percontohan bagi BUMDes lainnya. 1. BUMDes Maju Jaya Desa Padang Panjang, Kecamatan Tampa, Kabupaten Tabalong. Ada beberapa bidang usaha yang dikelola oleh BUMDes ini, seperti pengadaan sembako dan drilling di BUMDesmat, serta taman wisata Menangri Laburan, hingga pengelolaan TPS 3. Omset yang didapatkan oleh BUMDes Maju Jaya sejak berdiri hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. 2. BUMDes Sumber Bahari Kampung Bradesa Adiwana, Kecamatan Gede Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. BUMDes ini berhasil menembus tingkat nasional dan menjadi nominasi penerima penghargaan Asia RDPE. BUMDes yang menggeluti usaha jual beli barang bekas atau rongsokan tersebut hingga saat ini memiliki pendapatan mencapai 480 juta rupiah dan telah berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dengan cara melibatkan 50 warga kampung setempat.
3. Bumdes Payang Sejahtera Desa Sungai Payang Kecamatan Lewakuru Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa tahun yang lalu, Desa Sungai Payang masih berstatus sebagai desa tertinggal. Unit bisnis Bumdes Payang Sejahtera yang paling utama adalah terlibat dalam berbagai kegiatan perusahaan yang ada di desa, seperti perusahaan tambang batubara dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Bumdes Payang Sejahtera berusaha semaksimal mungkin melibatkan masyarakat di semua lini bisnisnya, seperti mengelola laundry dan housekeeping dinas karyawan, mengelola food court, hingga menyuplai kebutuhan air minum bagi perusahaan tambang batubara. Omset yang dimiliki oleh Bumdes ini tercatat lebih dari 10 miliar rupiah dan total aset lebih dari 5 miliar rupiah. 4. Bumdes Desa Cibuliang Kabupaten Bandung. Bumdes memiliki usaha air bersih dan akses pembayaran secara online. Di samping itu, Bumdes ini juga mengelola desa wisata, penyediaan barang alat tulis kantor, dan penyewaan gunung serbaguna untuk bisa meningkatkan pendapatan desa. 5. Bumdes Niagara Desa Wangsagara Kecamatan Majaya Kabupaten Bandung. Bumdes ini berhasil mengumpulkan laba sebesar 1,8 miliar rupiah per tahunnya dengan memiliki beberapa unit usaha seperti pengelolaan pasar tradisional, koperasi simpan pinjam, jual beli produk kerajinan, hingga pengelolaan sarana olahraga dan tempat wisata. Semua unit usaha tersebut mampu dijalankan secara profesional sehingga dalam setiap tahunnya Bumdes ini mampu menyumbangkan pendapatan kepada desa sebesar 780 juta rupiah. 6. Bumdes Tirta Mandiri Desa Pondok Kecamatan Pulang Kabupaten Klaten. Bumdes ini bergerak di bidang wisata dengan destinasi utama kolam renang alami yang memiliki sebulan atraksi unik bagi para pengunjungnya. Para pengunjung bisa mengambil gambar dengan segala macam kegiatan, motor dan lain sebagainya. Sebesar 6 miliar rupiah dibutuhkan oleh Bumdes pada setiap tahun. 7. Bumdes Sri Sari Kedung Priman Bojonegoro. Kebutuhan air yang besar bagi pertanian membuat biaya pengairan bagi persawahan menjadi peluang putaran bisnis bagi Bumdes ini. Mereka menggunakan usaha kompansasi sewa hero di bidang pertanian dan memperoleh pendapatan sebesar 1,3 miliar rupiah per tahunnya. Alhamdulillah, kita barusan telah menyaksikan setidaknya 7 Bumdes sukses yang juga harus kita contoh secara teladani dan kita harapkan itu merupakan bagian dari pendampingan. Tadi kita mendengar ada yang Bumdes bermasalah, tapi juga ternyata dari barusan kemudian ada Bumdes yang sukses. Kaitan dengan masalah Bumdes tersebut serta bagaimana untuk pengawalan Bumdes serta diharapkan Bumdes yang saya sampaikan bisa sukses. Teman saya akan menjelaskan lebih lanjut dan juga lebih dalam yang berkaitan dengan masalah Bumdes ini. Maka silakan. Terima kasih Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sesi yang luar biasa ya berkaitan dengan penguatan Bumdes. Tadi sudah kita dengar bersama paparan yang disampaikan oleh Pak Areja berkaitan dengan video yang luar biasa, dan juga di awal tadi disampaikan Pak Kadinan bahwa berdasarkan data di Indonesia ini sudah terbentuk hampir 52.723 Bumdes. Ini tentu tidak lepas dari peran Bapak Ibu semua sebagai pendamping desa dan pendamping lokal desa. Kasih hapus dulu untuk semua ya. Karena apa? Karena memang
target yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang hanya 10% dari jumlah desa, kita tahu jumlah desa hanya 74.595, ternyata target pembentukan BUMDes ini di luar ekspektasi yang sudah bisa mencapai target hampir 80%. Tentu ini tidak lepas dari perjuangan Bapak Ibu semua untuk meyakinkan kepada desa, kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa menghadirkan BUMDes di setiap desa. Tetapi faktanya, selain dari keberhasilan yang telah ditampilkan di dalam video tadi, kita meyakini bahwa hampir mayoritas BUMDes di Indonesia ini dalam kondisi yang memang banyak persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Kira-kira apa persoalan yang selama ini melanda BUMDes di Indonesia, termasuk mungkin di wilayah kerja dampingan Bapak Ibu semua? Barangkali Pak Miftah dari PLD mana? Pak Miftah jadi saya. Makanya jangan kasih. Kira-kira apa masalahnya, Pak? Siapa? Karena ngasih nilai 10. Kali-kali Pak Untung dong. Jadi kalau di tentunya tidak semua dampingan saya, jadi di antara saya Limbangan itu 14 desa dari kecamatan. Oh ya PLD saya. PLD. Iya, ada 3 desa Pak. 3 desa. Jadi kalau desa Pasirwaru, desa Limbangan Timur, desa Limbangan Saja itu Pak. Desa Pasirwaru itu seperti yang tadi saya bilang bahwa Jogja sama desa Limbangan Tengah. Tapi desa Limbangan Timur itu alhamdulillah itu mekanisme melalui musyawarah, karena memang sudah lahirnya itu di 2018 sudah mulai kita ada. Nah, akan tetapi kesininya di desa Limbangan Timur pula itu timbul permasalahan. Jadi antaranya memang ada gap kepentingan antara kades dan BUMDes. Jadi persoalannya yang pertama ada dari kesenjangan, miskomunikasi, koordinasi antara kades dengan pengelola BUMDes ya. Nampaknya ketika ditelusuri bahwa ternyata mindset kades itu kurang begitu maju. Oke, yang kedua mindset. Ya. Berarti berarti SDM ya. Ya, mindset dari kepala desa. Nah itu cukup segitu aja dulu Pak. Terima kasih, kita kasih aplaus ya buat Bapak satu ini. Mungkin di sini sebelah kanan bisa bantu, bisa menggambarkan bagaimana persoalan-persoalan yang ada di dampingan Bapak Pak Ara. Nah ini, pengamat. Nah ini ya dari Indramayu. Oh dari Indramayu. Oh dari mana? Silakan. Pak. Oh Pak As, silakan. Satu menyangkut persoalan honor Pak. Oke, honor pengurus BUMDes. Oke. Kemudian yang kedua terkait potensi usaha Pak. Potensi usaha, maksudnya gimana? Potensi usaha itu, jadi BUMDes itu dibentuk dulu. Oke. Tapi perangkatnya nggak disiapkan begitu. Siap. Mau usaha apa? Jadi ini proses yang tidak lengkap mungkin ya terkait dengan proses. Selanjutnya menyangkut persoalan laporan keuangan. Jadi belum ada laporan yang standar Pak. Iya. Belum ada laporan yang standar menyangkut laporan keuangan BUMDes. Siap. Nah, ada mohon ini di luar sedikit di luar konteks. Ini termasuk juga yang belum ada belum ada secara masif begitu dari kementerian yang berkaitan standar SOP ya. Karena jangankan pengurus BUMDes, kita saja pendamping yang jarang dilatih begitu terkait laporan keuangan. Terus kemudian yang terakhir ini Pak, honor, kemudian potensi usaha, terus ini menyangkut lagi pemangku kebijakan.
ini kebijakan berarti dari struktur yang ada antara BPD dan pemerintah desa yang belum sinkron. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita kasih hapus ya buat. Baik, kamu nambahkan lagi? Belum ada yang ucapin. Jadi apalagi ini paling pokok adalah masalah kelembagaan. Kelembagaan, siap. Ya, guna sekarang dipaksa untuk modern, Oke, siap. yaitu kelembagaan pokok sudah. Dari kelembagaan masuk bahwa tadi betul kata Pak As, kepengurusan BUMDes itu kan didorong seperti relawan. Relawan, ya. Tidak disediakan honornya. Ya. Jadi boro-boro udah jelas bahwa orang yang masuk ke BUMDes itu orang yang butuh pendapatan, butuh penghasilan, sementara harus mengurus BUMDes mana potensinya belum terbaca dan sebagainya. Ya. Yang kedua, tidak adanya trust dari Pemdes karena kejadian-kejadian di masa lalu. Oke. Diberikan uang, penyataan modal habis, tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya sulit untuk bisa mendapatkan trust. Kemudian yang ketiga itu bahwa BUMDes pengurusnya itu ada komisi dari para pengurus dari keluarga kepala desa atau pendukung kepala desa sehingga BUMDes dijadikan money laundry. Itu aja. Ya, terima kasih. Saya kira cukup ya. Kalau dari beberapa persoalan yang sudah tadi disampaikan dari teman-teman, mungkin saya akan coba simpulkan. Ini sebenarnya ini menyangkut aspek-aspek yang jadi persoalan di BUMDes ini. Tadi yang berkaitan kesenjangan antara kades dan keluar BUMDes, mindset, para pengurus, potensi usaha, laporan keuangan, kebijakan termasuk trust ya. Nah sebenarnya dari persoalan-persoalan yang cukup kompleks tersebut yang menjadi persoalan penting di dalam permasalahan BUMDes yang selama ini kita lihat, yang pertama ini yang menyangkut berkaitan dengan aspek regulasi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Bahidi dari PLD Cirebon, Indramayu, berkaitan dengan aspek kelembagaan. Kemudian yang ketiga ini yang berkaitan dengan aspek tata kelola atau manajemen. Sebenarnya dari sini itu sebagai gambaran besarnya muncul pada persoalan-persoalan kecil yang tadi disampaikan. Nah sekarang kita sudah tahu bahwa pemerintah melihat bahwa BUMDes ini sebagai salah satu entitas ekonomi kelembagaan di desa yang penting kita kuatkan. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa amanat undang-undang desa itu mengamanatkan bagaimana kita mendorong desa dengan kemandiriannya bisa memajukan ekonomi masyarakat dan sebagainya. Tentu tidak lain bahwa untuk bisa mencapai target tersebut adalah menghadirkan kelembagaan ekonomi yaitu badan usaha milik desa. Nah saat ini pemerintah sudah mengeluarkan sebuah undang-undang yang kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, di mana di dalam pasal 117 ya, di Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencabut pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian juga lahir PP 11 Tahun 2021 yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengembangan badan usaha milik desa. Nah dari regulasi ini kita lihat melalui Kementerian Desa juga menurunkan sebuah aturan regulasi untuk bisa lebih menguatkan berkaitan dengan pembinaan badan usaha milik desa melalui peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 berkaitan terkait dengan pemeringkatan, pembinaan dan sebagainya. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja PP 11 2021 dan termasuk juga Permendes 3 menjadikan BUMDes ini sebagai badan hukum baru. Selain kita kenal ada PT, ada koperasi, ada SMP. Ini sebagai badan hukum baru yang diakui, ya, diakui sebagai badan hukum usaha. Yang tentu ini akan memperkuat posisi badan usaha BUMDes
yang sebelumnya mungkin kita tahu bahwa ketika mau melakukan kerjasama, BUMDes tidak bisa secara langsung, harus melalui desa. Atau ketika akan mengajukan pembiayaan, keperluan ya, nah itu juga dipertanyakan apa badan hukumnya. Nah, ini sudah ada. Jadi artinya bahwa dengan adanya regulasi ini menguatkan posisi BUMDes sebagai badan hukum. Jadi BUMDes sendiri sudah jelas tadi adalah apa, badan hukum yang dimiliki oleh desa ya, seperti itu. Yang kedua yang berkaitan dengan persoalan di aspek kelembagaan. Nah, di regulasi ini sudah memunculkan bahwa salah satu organisasi BUMDes itu bukan hanya sekedar adanya penasehat, ada pengelola, ada pengawas, tetapi di sini ada struktur tertinggi, yaitu musyawarah desa. Dalam musyawarah desa ini jelas kedudukannya sama, BPD, kepala desa, tokoh masyarakat, tidak ada yang istilahnya apa memiliki dominasi yang dalam melakukan keputusan. Tetapi semua keputusan yang berkaitan dengan BUMDes itu diputuskan melalui musyawarah desa. Apa saja yang diputuskan di musyawarah? Misalnya berkaitan dengan penyusunan ADART. Kemudian juga yang berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian pengurus BUMDes. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa ada disinyalir ya, salah satu persoalannya kepala desa menunjuk apa keluarganya atau menunjuk rekan terdekatnya. Insya Allah dengan posisi regulasi seperti ini yang berkaitan dengan persoalan-persoalan itu sudah bisa apa istilahnya bisa ada pemecahannya melalui musyawarah desa. Dan saya kira di sini kita sebagai pendamping lokal desa harus mampu bagaimana mengoptimalkan berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah desa untuk mendorong penguatan pada usaha desa. Karena di sini sebenarnya persoalannya. Jadi persoalannya di sini di mana proses musyawarah desa ini tidak bisa kita fasilitasi dengan baik, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Jadi memang perlu kita kuatkan bagaimana peran-peran kita ya, mendorong partisipasi masyarakat tentunya di dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembangunan keputusan yang besar. Kemudian selanjutnya ini sudah banyak sekali yang disampaikan karena waktu ya. Ini kaitan dengan reformasi UPK juga menjadi sangat penting. Ya, sangat penting sekali karena kita tahu bahwa Permendes Kementerian Desa ya, sudah mengeluarkan Permendes 19 tahun 2021. Ini juga tidak lepas dari amanah ya dari PP 11 di pasal 73 di mana seluruh UPK ini wajib melakukan proses transformasi ya. Kira-kira apa yang mendasari pemerintah mewajibkan seluruh UPK itu harus menjadi BUMDes bersama? Boleh adik dari kami, sebenarnya apa sih yang menjadi alasan dasar pemerintah harus merubah UPK? Karena saat ini UPK juga banyak yang melakukan istilahnya menolak proses reformasi ini karena dianggap merenggut makanan yang sedang dinikmati gitu. Terima kasih Kak. Ini menurut Dede ya Kak ya? Relatif ya. Kalau kata Dede nih, karena sebetulnya kan begini Kak, PTO itu sebetulnya kalau prinsipnya itu kalau menurut prinsip saya itu sudah tidak berlaku karena memang PNPM itu sudah digunakan dari tahun 2014. Sehingga dana masyarakat yang sekarang digulirkan oleh PNPM itu kan tidak berkualitas, sehingga oleh pemerintah sekarang diarahkan menjadi BUMDes bersama itu semata-mata untuk mendapatkan kepastian hukum dari dana yang sedang digulirkan itu Kak. Itu kalau menurut saya. Oke. Ada masukan? Kira-kira apa sih yang menjadi dasar UPK ini harus berubah menjadi BUMDes? Nah, Pak Sarif dari Indramayu. Terima kasih. Jadi
kenapa UPK harus jadi BUMDes bersama. Di sana ada dana penanggulangan kemiskinan yang disinyalir hanya dimanfaatkan oleh beberapa kelompok atau individu tertentu. Sementara dana ini masih tercatat sebagai loannya pemerintah pusat. Jadi akan sangat miris sekali ketika dana ini masih dibayari oleh pemerintah, pajak dan utangnya, sementara ke masyarakatnya untuk penanggulangan kemiskinannya, untuk pengurangan kemiskinannya tidak terlaksana. Karena tadi hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Itu salah satu mungkin pemerintah kenapa harus hadir dalam bentuk merubah PNPM menjadi BUMDesma bersama. Seperti itu barangkali menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan lagi? Mohon maaf Pak, hanya meluruskan saja bahwa dana BLN yang ada di UPK itu sudah bantuan langsung murni masyarakat, sudah BLMM dari awal. Loannya itu sudah pas karena memang sudah pengakhiran. Jadi bukan karena faktor itu. Kenapa harus jadi BUMDesma? Caranya kan sangat panjang, ya. Nah, tetapi intinya bahwa kenapa harus jadi BUMDesma? UPK lemah dari sisi legal hukum karena masih mengandalkan surat penetapan camat dan musyawarah desa. Sementara berdasarkan sekarang regulasi. Yang kedua, UPK lemah dari sisi kepengurusan. Kemudian asetnya belum terlindungi. Jadi dengan BUMDesma terlindungi kelembagaan, terlindungi aset, dan terarahnya tujuan ke depan berdasarkan regulasi yang ada. Jadi itu Pak yang saya klarifikasi. Terima kasih, luar biasa. Kasih halus ya buat Pak Buya. Betul sekali bahwa memang proses transformasi ini dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari tentunya amanah undang-undang juga ya, yang tertuang juga di dalam PP 11 pasal 73. Jadi pemerintah menjalankan amanah tersebut. Yang kedua, kita tahu pasca adanya undang-undang desa dan juga terjadi adanya perubahan nomenklatur antara Kemendagri dengan Kemendes, peran-peran sudah terpisah, di mana Mendagri khusus menangani yang berkaitan dengan pemerintahan desa, sedangkan Kemendes terkait dengan pemberdayaan dan pembangunan. Nah, di dalam undang-undang sendiri tidak ada kelembagaan yang bicara tentang kebaikan. Yang ada adalah badan usaha milik desa. Sehingga kita melihat bahwa untuk bagaimana Kementerian Desa ini memiliki tupoksi secara langsung berhubungan dengan UPK, ya salah satunya adalah melakukan proses transformasi UPK menjadi BUMDes bersama. Kemudian yang ketiga juga ini tidak lepas bahwa yang terjadi saat ini perubahan badan hukum UPK yang tidak seragam, ada UPK yang berbadan hukum PT, ada UPK yang berbadan hukum BAPM, ya, ada juga yang berbadan hukum apalagi PPH dan sebagainya. Itu merubah kepemilikan publik menjadi privat. Contoh misalnya UPK yang berbadan hukum koperasi. Kalau koperasi itu miliknya siapa? Anggota, satu orang yang terkumpul dalam koperasi tersebut. Sedangkan dana ini adalah dana masyarakat dalam satu kecamatan. Tidak ada by address. Kalau koperasi itu jelas. Saya sebagai anggota koperasi, ada simpanan pokoknya, ada simpanan wajibnya dan sebagainya. Ini yang ingin dirubah oleh pemerintah, ini meluruskan kembali. Sehingga saat ini kita diminta ya untuk melakukan fasilitasi bagaimana proses transformasi ini bisa berjalan dengan lancar. Apalagi waktunya sudah sangat mepet. Kita aman undang-undangnya sampai berapa tahun? Ada yang tahu nggak? Sampai berapa tahun? Februari 2023 habis. Betul. Kita punya waktu sampai bulan Februari 2023. Hanya berapa bulan lagi? 6 bulan lagi. Kira-kira bagaimana di lingkungan Bapak Ibu semua? Apakah ada kendala yang berkaitan proses transformasi ini? Salah Pak, lalir ah. Kita saat ini memang harus bisa melaksanakan proses tersebut, ya. Sehingga tahapan-tahapan yang sudah dituangkan di dalam Permendes 15 termasuk di surat edaran 148 itu bisa dijalankan dengan baik, ya. Kira-kira apa, Pak? Silakan.
Saya boleh mengganggu. Untuk Ciamis target 2022 bulan Oktober itu bumdesa bersama semuanya. Yang kedua, ini yang masukan juga, ini termasuk juga diskusi oleh semuanya. Ini termasuk sudah catatan untuk kementerian. Satu, itu kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait bahwa di kabupaten kota di masing-masing wilayah itu punya kearifan lokalitas yang berbeda, faktor politik juga berbeda. Kadang-kadang kementerian tidak bisa membaca itu, jadi tidak bisa disamakan ketika Permendes turun di lokasi itu sangat berbeda variannya, sehingga ini sangat kurang elok juga sebetulnya, harus ada sosialisasi. Kemudian yang kedua menyangkut isu strategis menyangkut bahwa Permendes 15 secara tidak sadar ini, mohon maaf, namun bahasa orang Sunda memang alekti corona BKAD lah kira-kira begitu, karena memang alokasi anggaran untuk dana kelembagaan itu sangat besar Pak tiap tahun, kira-kira begitu, sehingga banyak kenapa yang menolak ya tadi persoalan piring ya, persoalan piring. Nah itu diantara yang mesti harus bayangkan, kita sebagai pendamping harus mensosialisasikan yang menusuk kira-kira begitu. Dan surat edaran kalau tidak salah tanggal 16 bulan Juli kemarin baru ada perintah evaluasi pendamping baru turun. Jadi kan sebetulnya Permendes 15 ini turun, kita di Ciamis dengan pendamping terkait fasilitasi pendamping UPK bukan wilayah dampingan. Ini kalau di Ciamis Pak, yang namanya UPK itu bukan wilayah dampingan pendamping sebetulnya. Wilayah pendamping itu BUMDes, karena UPK itu bukan bagian dari wilayah dampingan. Baru ada surat edaran kemarin tanggal 15 Juli, 15 atau tanggal 8 yang memerintahkan pendamping untuk memonet aset UPK, baru ada perintah terkait fasilitasi ini. Jadi agak rancu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Memang proses fasilitasi UPK ini butuh pemahaman yang kuat juga kita, dan juga butuh seni untuk bagaimana bisa melakukan pendekatan dengan para pengurus UPK. Apalagi ini di rekan-rekan mungkin yang di Tasikmalaya itu istilahnya penolakannya sangat kuat sekali, karena ini menyangkut mewakili asosiasi UPK nasional. Tetapi kita tetap sebagai negara hukum ya, yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum ya, harus kembali lagi kepada hukum. Kita punya undang-undang desa, ada undang-undang 11 2020, ciptakerja, ada PP 11. Jadi segala hal yang menyangkut aturan kegiatan tersebut harus mengacu pada regulasi. Tanpa ada regulasi yang bisa merubah regulasi sebelumnya, artinya kita harus berjalan, walaupun penolakan yang terjadi di lapangan. Jadi polanya tadi. Pak, ini Pak, mau tanyakan. Tapi ini waktunya Pak. Satu saja. Ini menarik sebenarnya, karena waktunya terbatas. Waktunya sudah habis Pak. Waktunya sudah habis. Di PP 11 itu tertulisnya ex-PNP Mandiri Pedesaan. Betul. Nah, sementara ada satu kecamatan yang lahirnya UPK itu akibat adanya sebelum PP Mandiri Pedesaan itu kan ada P2KP. Nah, setelah P2KP, kecamatan tersebut tidak mendapatkan PPM Mandiri Pedesaan, tetapi mendapatkannya Mandiri Perkotaan. Nah, lalu apakah yang di UPK ini wajib bertransformasi atau? Oke, kalau lihat dari pasal-pasal di Permendes 15 bahwa yang menjadi fokus kita di dalam proses fasilitasi transformasi menjadi BUMDes bersama itu hanya kepada UPK ex PPM Mandiri Pedesaan. Jadi pengecualiannya yang PK Perperan tidak menjadi bagian. Kemudian yang kedua itu yang menjadi fokus kita juga kepada UPK yang memang dianggap sehat gitu.
Jadi kalau PK yang tidak aktif dan sebagainya, ada proses tahapan lain di mana Saya ada proses menambahkan, audit. Pak. Ya. Saya menambahkan kasus yang perkotaan. Ya. Yang dari apa? P2KP. Contoh ada satu kecamatan. Betul. Itu program PNPM perkotaan, bukan PNPM perkotaan. Kotaku. Ya seperti Kotaku lah, perkotaan gitu. Yang satu kecamatan itu ada 9 desa. Yang 5 itu PNPM. Yang 4 itu perkotaan. Yang semuanya itu desa. Itu desa. Nah, kan di situ di Permendes tidak dijelaskan, maka debatable lah. Apakah yang 5 ini yang jadi BUMDes bersama? Kemudian yang 4 ini bagaimana? Karena tidak ada nomenklatur yang menjelaskan. Nah, itu contoh kasus seperti tadi. Jadi sementara kalau kita cari regulasi, kita hanya fokusnya kepada PNPM pedesaan. Tapi menyangkut juga apa yang istilahnya leading sector lah ya. Karena leading sektor PNPM perkotaan itu adanya di PUPR. Nah, jadi juga menjadi salah satu kewenangan yang mungkin istilahnya ini bertabrakan juga kalau langsung ditangani oleh pihak Kementerian Desa. Insya Allah mungkin kalau saya berharap sih karena ini menjadi bagian dari entitas lembaga ekonomi yang ada di desa, seharusnya mungkin dari PUPR bisa berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk bagaimana nanti UPK-UPK yang perkotaan itu juga menjadi bagian dari proses transformasi yang akan kita arahkan menjadi bisnis besar. Itu barangkali ya yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan masih ada sisi untuk dilanjutkan oleh Pak Doni. Silakan. Baik, terima kasih. Diskusi yang begitu hangat dan begitu alot saya kira sehingga waktu yang disediakan juga begitu mepet untuk kami menyelesaikan sampai tuntas. Masih ada 2 narasumber lagi, tapi saya kira untuk mempersiap waktu tadi kan sudah dipaparkan oleh beberapa rekan-rekan dari PLD atau PLD beberapa permasalahan yang terjadi di desa dampingannya terkait dengan BUMDes. Jadi setelah diutarakan, tetapi tidak abdol kalau tidak tertuang dalam sebuah diskusi yang tertulis. Nah, kami ini ada studi kasus, sebetulnya hampir mirip-mirip dengan tadi yang disampaikan oleh Kamita, oleh Bu Suki, oleh Pak Ujang, oleh Pak As. Mari kita diskusi. Kami bagi menjadi 3 kelompok saja. Kelompok 1 ini studi kasusnya sudah kami print. Dicontohkan di sini, silakan dibaca bersama dan didiskusikan kira-kira solusi yang bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti apa. Kelompok 1, kelompok 2